Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Sulistri Utami dengan NIM I2410390 Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan mempresentasikan visualisasi data teks menggunakan aplikasi Voyan dan visualisasi jaringan sosial menggunakan GFI terkait berita viral di media sosial saat ini yang berkenaan dengan tulus mengabdi untuk rakyat. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, sedikit menjelaskan saja ya, apa itu aplikasi Poyan ini atau Poyan Tools. Poyan Tools ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis isi teks atau dokumen. Aplikasi ini dapat menampilkan kata yang paling sering muncul, frekuensi kata, dan hubungan antar kata sehingga memudahkan analisis data teks. Nih, sebelumnya kita harus mempunyai dulu berita yang akan kita kaji di dalam Voyan ini. Di sini berita yang saya ambil dari dari Detik News tentang Prabowo pesan lagi agar penjabat tak korupsi dan berpihak ke rakyat. Nah, setelah kita mempunyai isi beritanya, kita pindahkan ke Word. Nah, setelah itu kita upload ke Poyan ini. Nah, di sini kita cari dulu filenya, file yang tadi saya sudah pindahkan ke Word. Setelah itu kita upload. Nah, ini tampilan dari file yang kita upload tadi. Di sini ada beberapa fitur dari Voyan tersebut. Di sini ada Kirus. Kirus di sini adalah menampilkan kata yang paling sering muncul dalam bentuk awan kata. Nah, seperti di sini ada kata yang paling besar yaitu kata Prabowo. Kata Prabowo di sini yang paling besar, berarti dia yang paling dominan sering muncul, kata yang sering muncul. Nah, di sini juga ada reader. Reader di sini adalah menampilkan isi dokumen yang sedang kita analisis. Nah, di sini lengkap ya isi dokumen yang sedang kita analisis tentang Prabowo pesan lagi agar penjabat tak korupsi dan berpihak ke rakyat. Selanjutnya di sini ada trends. Trends di sini menampilkan daftar kata beserta jumlah kemunculannya. Seperti kata yang pertama di sini ada Prabowo. Kata Prabowo di sini ada 18 kata, 18 kali muncul. Sedangkan di sini ada rakyat 12 kali muncul, korupsi ada 7 kali muncul, dan kata-kata lainnya. Di sini juga ada tren. Nah, misalkan kalau kita klik di Prabowo di sini, ini si tren di sini ini akan menampilkan garis-garis dan titik-titik Prabowo. Nah, setelah itu trends di sini itu apa sih? Tren di sini itu adalah menunjukkan perubahan atau frekuensi kemunculan kata di setiap bagian dokumen. Sedangkan di bagian konteks, konteks di sini adalah menampilkan kata besar, kalimat, atau konteks di sekitarnya. Di sini ada banyak ya yang menampilkan kata kalimat beserta kalimatnya. Di sini juga ada summary beserta keterangannya. Selanjutnya kita visualisasikan menggunakan GPI. Nah, di sini kita masuk ke GPI-nya, lalu kita open grab filenya. Di sini kita pilih dulu file yang kita akan masukkan, lalu kita open, kita next aja di sini. Kita next next aja sampai ada tampilannya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini sedikit penjelasan tentang GPI. GPI digunakan untuk visualisasi hubungan antar kata kunci yang terdapat pada berita.
Pada visualisasi ini, node merupakan kata kunci, sedangkan edge adalah garis yang menunjukkan hubungan atau kemunculan kata secara bersamaan dalam berita. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa node yang berukuran lebih besar, yang berarti kata tersebut sering muncul dan memiliki hubungan dengan banyak kata lainnya sehingga menjadi pusat pembahasan. Selain itu, warna yang berbeda menunjukkan perbedaan kelompok, cluster, topik yang saling berkaitan. Melalui visualisasi GEPI, hubungan antar kata kunci dapat terlihat dengan lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami pola pembahasan dan penyebaran informasi dalam berita tersebut. Kesimpulan dari Poyon Tools ini, berdasarkan hasil analisis menggunakan Poyon Tools, dapat diketahui kata-kata yang paling sering muncul adalah pada berita Tulus Mengabdi untuk Rakyat. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi tema utama dan fokus pembahasan sehingga isi berita lebih mudah dipahami. Dan kesimpulan dari GEPI ini, berdasarkan visualisasi menggunakan GEPI, terlihat bahwa kata-kata dalam berita saling terhubung dan bentuk jaringan pembahasan. Visualisasi ini membantu mengetahui kata kunci yang paling dominan, hubungan antar topik, serta pola penyebaran informasi dalam berita tersebut. Sedangkan kesimpulan keseluruhannya, secara keseluruhan, Voyantos dan GEPI saling melengkapi dalam menganalisis berita. Voyantos digunakan untuk mengetahui frekuensi dan kata-kata yang paling dominan, sedangkan GEPI digunakan untuk melihat hubungan antara kata kunci. Dengan kedua aplikasi tersebut, isi dan pola pembahasan berita eh, dapat dipahami dengan lebih jelas dan mudah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.